Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang masih ingat ini sesi keberapa coba? Tadi sesi berapa? Yang tadi 15, sekarang 16. Sesi 16. Kita masuk landasan yang baru. Mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Pemahaman salafus soleh. Nanti malam habis makan malam kita ke lapangan Ji. Nanti bincang santai lagi habis isya. Enggak pulang lah. Nginap aja. Nanti ganti puasa dulu. Fikih puasa saya bahas. Atau nanti mustolahan bisa lihat. Baik. Landasan ketiga. Landasan pertama coba diulang apa? Mengikhlaskan agama kepada Allah. Yang kedua, jalan kebenaran hanyalah satu. Yang ketiga, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Kenapa pakai pemahaman salafus soleh? Soalnya kalau Al-Quran dan As-Sunnah dipahami sendiri nanti nggak pas. Harus punya standar. Ya, harus punya standar. Karena pemikiran yang A dengan B dengan C beda-beda. Untuk pahaminya, dia pahami ayat A oleh orang A, ini beda nantinya. Satu ayat saja oleh 10 orang nanti bisa beda-beda loh di sini. Ini tafsirkan sendiri-sendiri. Makanya harus punya pemahaman yang benar. Makanya di yang ketiga ini ditambahkan lagi harus mengikuti pemahaman salafus soleh. Nah, sekarang kita lihat. Suatu hal yang telah disepakati kaum muslimin sejak dahulu hingga saat ini, bahwasanya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah jalan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya lah mereka datang dan darinya pula mereka muncul. Meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara mereka dalam istidlal atau pengambilan dalil dari keduanya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan istiqomah bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Nah, kita lihat. Suatu hal yang telah disepakati kaum muslimin sejak dahulu sampai saat ini, bahwasanya jalan yang diridai oleh Allah yaitu kita ikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya lah mereka datang, darinya pula mereka muncul. Meskipun terdapat beberapa perbedaan di antara mereka dalam istidlal. Istidlal itu pengambilan dalil. Ada perbedaan dalam cara istidlal dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang demikian itu tadi disebut istiqomah. Dalam hal ini dia berfirman melalui pengakuan sebagian jin yang beriman dalam surah Al-Ahqaf ayat 30. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Taib, lihat. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Mereka berkata, siapa mereka? Jin. Nanti bisa dilihat dari Al-Ahqaf ayat 29, 30, 31, 32. Itu nanti membicarakan tentang jin yang beriman ketika mendengarkan Al-Quran. Wa israfna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an. Ada sekelompok jin, mereka itu menghadap engkau wahai Rasul SAW. Yastami'unal Qur'an, mereka itu mendengarkan Al-Qur'an.
Ketika itu disebut yastami'una, bukan yasma'una. Yastami'una apa? Mendengarkan. Kalau yasma'una mendengar. Beda nggak kalau dalam bahasa Indonesia? Beda. Ya ini belajar bahasa Indonesia enggak ini? Beda. Me dan kan itu beda nggak dengan me saja tadi? Beda. Apa bedanya? Satu mendengarkan. Mendengarkan dengan mendengar. Ayo yuk. Mendengarkan itu menghayati. Mendengarkan menghayati. Kayak penyanyi saja itu ya. Kalau mendengar saja. Gitu. Kalau saya datang, saya lewat gitu, terus ada musik campur sari gitu. Mendengar. Kalau mendengarkan gimana? Sengaja. Dia duduk terus dengar, wah asik banget gitu ya. Itu mendengarkan. Berarti diperhatikan gitu. Oh, bahasa Jawa nih. Itu mendengarkan itu sambil diresapi. Itulah yang dilakukan oleh jin. Menikmati. Jadi dia dengar, itu fokus dengar. Mana itu si Pak Parjo Pundi? Mendengarkan itu kepengen tahu betul. Mendengarkan tuh kepengen tahu. Kalau dengar itu seperti ustadznya berbicara. Oh, terus pergi aja gitu. Jenengan dengar apa dengarkan? Kalau ini mendengarkan ini. Orang urungu tak kon mulai. Ada. Berarti ini lagi mendengarkan ya? Orang dolanan HP. Awas ini nggak fokus itu. Ini mau ngikut sampai malam apa engkau mulai ki bar Sampai malam nanti. jam 9. Sapi ini wis makan urung ki? Sapi. Oh nggak punya. Manuk. Manuknya tinggal satu. Aduh. Ada hiburan juga kita ngaji nih ya. Jujur ya, iya. Kita mendengarkan juga kok. Berarti adab dengar Al-Quran itu mendengar apa mendengarkan? Mendengarkan. Berarti perhatikan, fokus. Nggak bisa nyambi-nyambi. Lagi beri pakan manuk terus sambil rungok kayak Quran. Wah nggak bisa. Iya nah? Campur aduk namanya. Nanti suara burung dia bandingkan nanti. Wah ini kok bagus, ini bagus. Ya nggak bisa fokus. Maka kalau ada yang baca Quran, ya sudah dia dengar ini bacaannya. Yang kanan kiri nggak nyaingi. Ya, atau ada yang lagi baca Quran ketika sholat, jangan ganggu dia juga. Ya, karena nanti dia nggak fokus itu. Jangan kamu keraskan lagi. Sini lagi sholat langsung Yasin wal Quranil. Nah hilang. Nggak fokus, apalagi dia dengar bacaan yang kita hafal. Bapak iki mau Yasin nih, aku raisa fokus. Padahal lagi sholat dia. Iya kan? Iya. Berarti nggak boleh nyaingi. Dengar, fokus, biar ambil pelajaran tadi. Yastami'unal Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika dia hadir di situ, jin hadir, dia bilang sama teman-temannya, diam nih, diam, ansitu, diam. Ini saya lagi dengarkan Quran ini. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Ketika dia sudah dengar fokus tadi, terus selesai itu dia pulang ke kaumnya, didakwai. Ya, setelah itu didakwai. Karena tadi sudah dapat pelajaran dari Al-Qur'an. Nah, baru di sini dia beritahu pada kaumnya, qaulu ya qaumana, wahai kaumku, inna sami'na kitaban, kami itu dengar kitab unzila mim ba'di Musa, yang turun setelah Nabi Musa. Padahal lagi bicarakan Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW? Siapa yang dekat?
Nabi Isa apa Nabi Musa? Nabi Musa apa Nabi Isa? Isa. Namun di sini disebut itu kitab yang turun setelah Musa. Dikarenakan Al-Qur'an ya, itu kan hukum dan macam-macam dibahas. Yang paling banyak membahas hukum ya, sama seperti Al-Qur'an itu bukan kitabnya Isa, Injil, namun kitabnya Musa. Apa kitabnya Musa? Taurat. Apa tadi jawab? Taurat. Perjanjian lama. Kalau Bible itu perjanjian lama. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, Nah, itu perjanjian lama, itu lebih lengkap masalah hukum. Makanya dia katakan itu turun setelah Musa, bukan mimba di Isa, namun mimba di Musa. Sedangkan kalau Injilnya Nabi Isa itu banyak tazkiyatun nufus. Apa tazkiyatun nufus? Nah, manajemen hati. Itu beda. Kalau Al-Quran, lengkap lagi. Semua ada. Lebih lengkap. Nah, masalah hukum di perjanjian baru lebih banyak tadi. Taurat tadi, perjanjian lama. Nah, makanya dia katakan mimba di Musa, musaddiqal lima baina yadai, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yadi ilal haq. Al-Quran itu memberi petunjuk pada kebenaran. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tunjukkan kepada al-haq, kebenaran. Wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Ini dikatakan di sini. Maka Allah telah memberikan jaminan istiqomah bagi orang yang mengikuti Al-Quran. Oh, berarti mengikuti tadi Al-Quran, dia dapat kebenaran, juga dapat petunjuk pada jalan yang lurus. Itulah baru disebut istiqomah. Berarti pelajarannya, istiqomah itu bagaimana disebut istiqomah? Ketika mengikuti Al-Quran, tidak keluar dari Al-Quran, maka dia dapat kebenaran dan dia dapat petunjuk pada jalan yang lurus. Kalau nggak ikuti itu, nggak dapat petunjuk ke jalan yang lurus, melenceng dari Al-Quran. Nah, satu lagi coba lihat sebagaimana Allah juga menjamin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjamin istiqomah bagi mereka yang mengikuti Rasulullah SAW, yang Allah telah berfirman kepadanya dalam surat Asy-Syura ayat 52. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tetapi faktor yang menjadikan golongan-golongan dalam Islam menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka kepada landasan ketiga. Landasan ini telah disinggung oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara bersamaan. Landasan yang ketiga tersebut adalah pemahaman salafus soleh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita bahas dulu yang tadi, Asy-Syura ayat 52. Istiqomah itu kita maknakan juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi kita ikuti siapa? Al-Quran. Kalau yang kedua ini kita ikuti Rasulullah SAW. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia. Engkau siapa? Nabi Muhammad, membimbing kepada jalan yang lurus. Maka kesimpulannya siratal mustaqim itu ada 5 makna. Sudah pernah saya ajarin belum? Enggak fokus paling itu. Malam Kamis pernah tak? Wah, Simbah malah hafal ini. Mbak Parjo? Jawaban bijak. Kayak ini ya. Surat Yasin. Hadir nggak? Oh, pas itu langsung pulang paling. Datang bersetor muka terus mulai. Apa siratal mustaqim? Lali. Terus? Islam. Jalan Nabi, jalan sahabat, kebenaran, Al-Quran. 5 nggih. Nah, sekarang kita bahas siratal mustaqim. Ini ketika Imam Ibnu Katsir bahas dalam
kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Siratal Mustaqim ada 5 makna. 1. Jalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. 2. Jalan sahabat. 3. Kebenaran. 4. Islam. 5. Al-Quran. Maka Ibnu Katsir katakan, siapa yang ikuti jalan Nabi dan jalan sahabat, berarti dia ikuti kebenaran. Ikuti kebenaran berarti ikuti Islam. Ikuti Islam berarti ikuti Al-Quran. Itu yang jenengan minta terus ketika baca Al-Fatihah. Baru tahu nih Pak Yoyo. Apa tadi diulang? 1 apa? Jalan Nabi. 2. Jalan sahabat. 3. Kebenaran. 4. Islam. 5. Al-Quran. Pun hafal Mbah? Insya Allah. Jalan Nabi. Padahal saya nggak sampai loh tulisannya. Iya rumah kayak tadi. Nah, Siratal Mustaqim ini. Nah, kalau yang dimaksud dalam Asy-Syura 52 itu tadi jalan Nabi. Berarti ikuti 5 ini, berarti ikuti Siratal Mustaqim. Itulah yang diminta dalam ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita minta ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalannya Nabi, jalannya sahabat, tunjuki pada kebenaran, tunjuki pada Islam, tunjuki pada Al-Quran. Islamnya Islam yang masih murni. Iya toh? Islam niku saking Arab. Gak usah ditambah-tambah. Cukup yang masih murni. Jadi tambah lagi Islamnya apa? Sesat. Kalau bilang itu. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu. Iya. Ini sebentar lagi maghrib, ini 10 menit malah. Habis maghrib duduk lagi, ngaji lagi. Yang nggak terasa, yang ngomongnya sudah panjang ini tadi nih. Oh, kira masih sore, ya sudah sore. Ya, monggo persiapan 10 menit untuk sholat maghrib bar maghrib. Nanti kita lanjut lagi sampai isya. Biar dapat pahala nunggu sholat ke sholat berikutnya. Dicatat sepanjang kita duduk melakukan sholat. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.